Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Allahumma salli wa sallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa imamina wa qaidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, subuh hari yang cerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas segala kenikmatan, yang bahagia atas segala ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat keberkahan-keberkahan kita di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita mencoba untuk menggali beberapa hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat kesyukuran dari surat Ar-Rahman. Surat ini adalah surat yang sangat familiar, surat yang mungkin banyak di antara kita yang menghafal, atau paling tidak kalau tidak menghafal, surat Ar-Rahman adalah surat yang kita nikmati ketika membaca surat tersebut. Kenapa? Karena memang surat Ar-Rahman ini susunan ayatnya, ketinggian sastra bahasanya, dan makna-makna surat-surat ini betul-betul makna-makna yang menyentuh, ya, makna-makna yang menyentuh. Dan tetapi sebenarnya yang membuat lebih menarik surat ini karena uslub atau gayanya yang berbeda dari surat-surat yang lain. Di surat ini kurang lebih 31 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat yang sama. Ayatnya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang engkau dustakan? 31 kali diulang. Mungkin kita bertanya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang? Tidak ada perubahan redaksi. 31 kali diulang-ulang. Nah, kita akan bahas insyaallah taala kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat ini, dan apakah pengulangannya ini pengulangan yang tidak punya makna tambahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa buka surat Ar-Rahman. Ini adalah surat yang disepakati sebagai surat yang makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka ma'ani atau makna-makna surat ini adalah makna-makna ketauhidan, yang lebih banyak makna-makna yang berbicara tentang hal-hal tentang dakwah bil qulub, tentang penyampaian-penyampaian yang berbicara tentang keimanan di dalam hati. Karena memang ketika itu kultur dan kondisi masyarakat Mekah yang masih yang masih sebagai kaum penyembah berhala. Maka doktrin-doktrin yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam ayat-ayat surat Ar-Rahman, doktrin-doktrin keimanan, doktrin-doktrin keyakinan. Berbeda dengan ketika surat-surat yang diturunkan di Madinah, lebih banyak kepada membahas tentang syariat. Surat Ar-Rahman ini kita lihat bersama ada 78 ayat. 78 ayat
dan 31 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang pertanyaan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jemaah sekalian rahmati Allah, kita tidak ingin membahas tafsir satu persatu, tapi kita ingin coba menggali sedikit pelajaran-pelajaran dari surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman ini kalau kita mulai dari belakang saja, kita mulai dari belakang, di ayat-ayat akhir surat Ar-Rahman, Allah menjelaskan tentang satu kenikmatan yang kita akan peroleh insyaallah subhanahu wa ta'ala ketika kita betul-betul bisa merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah, kesyukuran kita sebagai hamba dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ayat-ayat belakang Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bahwa bagi orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bagi mereka apa? Mereka mendapatkan balasan surga yang istimewa. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka dua surga. Surga yang terbaik. Zawata afnan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surga ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sedikit gambaran bahwa di dalamnya ada fihi ma'inani tajriyan, ada air sungai yang mengalir. Bagaimana sungai yang mengalir itu ya? Kalau kita di dunia saja, kalau kita mungkin pernah mengunjungi tempat-tempat wisata, baik air terjun atau yang pernah kemudian ke Berau ya, di sana ada Labuan Cermin, indah sekali. Airnya mengalir, warnanya jernih. Pemandangan alamnya asri. Kita sudah menikmati. Maka tentunya apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa sungai-sungai mengalir di surga. Dalam surat yang lain dikatakan bahwa sungai yang mengalir itu bukan air tawar biasa, tapi ada sungai yang mengalir labanin musaffa, susu yang telah susu terbaik yang tidak ada sedikit pun kotoran, tidak ada sedikit pun berbau. Ada air-air madu yang mengalir, ada min khamril lazzatil lisyaribin, ada minuman khamr fermentasi atau minuman fermentasi anggur khamr. Kalau di dunia diharamkan, di sana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Diminum tidak pernah membuat kita kenyang. Kenikmatan itu baru airnya. Dikatakan juga bahwa fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Mereka memilih buah-buahan apa saja yang mereka kehendaki. Segala macam buah-buahan yang ada di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa beberapa jenis buah-buahan yang ada di surga. Ada rumman, delima, anggur, pisang. Tapi itu cuma sekedar nama. Karena Rasulullah mengatakan bahwa nanti kenikmatan di akhirat mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Silahkan dengarkan, silahkan bicarakan dengan teman tentang kenikmatan-kenikmatan. Silahkan melamun, menghayal. Hayalkan saja kenikmatan apa yang di akhirat nanti. Wala khatara ala qalbi bashar. Tapi kenikmatan surga lebih dari itu. Tidak pernah terbesit dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran. Jadi luar biasa. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, segala keletihan, segala kesusahan, segala pengorbanan ketaatannya di dunia nanti semua akan hilang tidak terasa ketika mereka masuk mendapatkan surga istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang Allah siapkan, apa yang Allah simpankan untuk kita orang-orang yang beriman yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah sekuat tenaga kita.
Allah siapkan kepada kita surga-surga terbaik, tempat-tempat kembali yang terbaik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang akan kita dustakan? Kalau seperti ini balasan yang Allah simpan. Coba kita bayangkan di ayat selanjutnya Allah mengatakan muttaqiina ala furushim baqainuha min istabrak. Bahwa nanti di surga kita akan bersandar di dipan-dipan, bercengkerama, bernostalgia, melihat pemandangan keindahan. Ala furushin batainuha, dipannya itu dikatakan dalam surat ini batainuha min istabrak, lapisan terdalamnya. Dipan, lapisan yang paling dalam atau bahan yang paling dalam itu min istabrak, terbuat dari kain sutra yang paling indah. Istabrak itu kain sutra yang paling indah. Itu lapisan terdalamnya. Coba kita bayangkan bagaimana kira-kira kelembutannya, keempukannya, bagaimana kira-kira lapisan atasnya, bagaimana kira-kira hiasan-hiasannya. Disembunyikan oleh ma la ainun ra'at. Ma la ainun ra'at. Jadi dipannya saja lapisan terdalamnya seperti itu. Bagaimana dengan lapisan terluar? Ini balasan bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah balasan untuk orang-orang yang berbuat baik itu kecuali kebaikan? Bahwa tidaklah Allah membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kecuali dengan kebaikan nanti di akhirat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka pantaskah kita kemudian menyiapkan diri kita atau membiarkan diri kita ini terjatuh kepada kekufuran, tidak mensyukuri nikmat Allah, padahal Allah telah simpankan untuk kita surga-surga. Ini gambaran jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi berbicara tentang bidadari-bidadari di sana. Bidadari-bidadari yang qasiratut tarfi, yang tidak pernah memandang, tidak pernah melihat kecuali kepada suaminya dan pasangan. Tidak pernah sedikit pun keluar dari lisannya kecuali perkataan-perkataan yang indah. Tidak pernah ngegosip. Tidak pernah ngegosip. Tidak pernah membantah. Kita di dunia ini alhamdulillah dianugerahkan oleh Allah pasangan yang Masya Allah menjadi penyejuk mata kita. Tapi seindah-indah dan sebaik-baik pasangan kita di dunia tentunya tidak akan mungkin bisa mendekati bahkan tentang bagaimana pasangan di akhirat. Kalau di dunia ini berbeda ya. Kondisi di mana misalnya istri kita terkadang membantah kita, terkadang menyelisihi kita, terkadang melupakan kebaikan-kebaikan kita. Itu sudah kodrati. Itu sudah kodrati. Jadi secantik-cantiknya istri kita, sesolehah-solehahnya istri kita, namanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk kita yang bengkok. Wa mazala ala iwaj, dan senantiasa dalam kebengkokan. Kalau kita meluruskan paksa patah, kalau kita biarkannya tetap bengkok. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa perempuan itu salah satu wataknya paling cepat melupakan kebaikan suaminya. Suaminya sudah berbuat baik selama hidupnya, tapi kalau ada satu kesalahan yang tidak disukainya, dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairun qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Nah, ini sering terjadi. Kakak ini tidak pernah ngajak jalan misalnya. Loh, pekan lalu sudah jalan, oh itu sekali aja, nggak pernah lagi. Padahal sudah setiap pekan. Nah, itu seperti itu misalnya. Cepat sekali melupakan kebaikan. Sedangkan di akhirat kelak nanti bidadari-bidadari di sana, mereka adalah bidadari yang senantiasa terjaga lisannya, tidak pernah memandang kecuali suaminya, yang siap memberikan segala kebutuhan dan keinginan suami tanpa tapi dan tanpa nanti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat ini salah satu jalan untuk mendapatkannya adalah dengan memahami makna perintah Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan pernah mendustakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Di ayat surat-surat ini, ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang bagaimana konstruksi penciptaan langit. Langit yang kita lihat ini bi ghairi amadin tarawunaha. Tidak ada
tiang yang menyangga, besar dan berat dia, luas sekali langit. Tapi kemudian pernahkah kita bertanya, kalau langit yang sebesar dan seberat ini kenapa tidak pernah jatuh? Padahal tidak ada tangga yang menyangga. Ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Proses penciptaan, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Kita tahu semua bahwa awal mula terjadinya penciptaan ini ketika ada sebuah proses yang kita kenal dengan sebutan Big Bang, sebuah ledakan besar. Awalam yarau annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataknahuma. Dia adalah satu kesatuan, kemudian Allah ledakkan menjadi partikel-partikel dan jadilah bumi. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala hamparkan, Allah tinggikan dan jauhkan langit. Langit kemudian Allah hiasi. Di malam hari kita bisa melihat bintang-bintang yang berkelipan. Kita bisa kemudian di pagi hari merasakan hangatnya sinar matahari. Kita bisa melihat indahnya pandangan karena ada cahaya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka pantaskah engkau mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Pernah kita bayangkan seandainya langit ini kemudian lemah karena tidak ada penyangganya, kemudian jatuh atau paling tidak mendekati kita. Na'udzubillah, alangkah sengsaranya kehidupan kita ketika matahari itu jauhnya dekat, yang letaknya jauh kemudian dekat. Bagaimana panasnya kehidupan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang engkau dustakan? Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala di ayat yang ke-18 19, ayat 19 20 menjelaskan tentang nikmat marajal bahraini yaltaqiyan, bahwa Allah menciptakan bagi kita ada dua sumber mata air. Ada laut, ada air tawar, ada sungai. Kedua-duanya punya partikel, punya ekosistem yang berbeda, punya kehidupan yang berbeda, dan satu sama lain tidak merusak, satu sama lain tidak. Marajal bahraini yaltaqiyan, air laut, air yang asin dengan kekayaan yang ada di dalamnya, dengan dengan rezeki yang ada di dalamnya, dengan kekayaan, dengan mutiara-mutiara yang sekarang menjadi sumber kekayaan manusia. Air tawar juga demikian, airnya tawar, juga ada ekosistem lautnya, menjadi kenikmatan, bisa menjadi sumber air bagi orang-orang yang bercocok tanam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang engkau dustakan? Ayat ini di antara salah satu ayat yang berbicara tentang ijaz, penemuan keilmuan. Marajal bahraini yaltaqiyan, bahwa ada tempat di mana kedua air ini bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, tapi kemudian ada tembok pemisah, ada tanah pemisah, sehingga keduanya tidak saling merusak dan mencampuri. Karena kapan tercampur antara air laut dengan air sungai, maka bisa merusak ekosistem hewan yang ada di dalamnya. Tapi kemudian ada sebuah tafsir disebut dengan tafsir i'jazil ilmi yang menerangkan tentang pertemuan kedua sungai ini. Ulama-ulama tafsir dulu mengatakan bahwa maksudnya ada laut dan ada sungai, yang kemudian laut dan sungai ini dibatasi dengan dataran atau dengan tanah atau dengan gunung yang menjaga agar keduanya tidak saling merusak. Tapi sebenarnya kalau dari konteks ayat ini berbicara tentang dua laut, laut bertemu laut. Marajal bahraini yaltaqiyan, ada dua laut yang bertemu, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Tetapi pertemuan mereka kedua ini masing-masing menjaga partikel atau menjaga ekosistem, menjaga tingkat kadar air masing-masing yang tidak saling merusak. Nah, ini ada penemuan di Selat Gibraltar di antara Afrika dengan Asia, ada fenomena, ada dua air sama-sama di tengah laut ini, dan itu sepanjang mata memandang, yang kelihatan berbeda warna ya. Satu yang warnanya biru dalam gitu ya, biru laut, satunya yang agak keruh. Keduanya bertemu tapi tanpa ada pembatas, keduanya tidak saling mencampuri. Yang biru tetap biru,
yang agak keruh tetap agak keruh. Kemudian ketika diteliti, rupanya sama juga dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hewan-hewan yang hidup di laut yang biru tidak masuk mengganggu, tidak bisa masuk dan tidak bisa hidup di laut yang sebelahnya. Begitupun sebaliknya. Masing-masing tetap menjaga tingkat kadar garam dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya, tidak saling mencampur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kau dustakan? Tidak pernah kita terbayang jamaah sekalian, seandainya hujan yang turun itu kemudian rasanya asin. Bagaimana kita bisa minum? Bagaimana kita bisa menikmati? Dan nikmat air minum ini nikmat yang bukan nikmat yang biasa-biasa. Kalau air laut diminum cuma menambah haus. Air hujan yang turun setelah Allah Subhanahu wa taala saring memberikan kepada kita. Kemudian ada mata air. Ini nikmat yang besar. Tidak pernah terbayang ya. Karena mungkin sering kita minum ini, satu gelas air minum ini. Satu gelas air minum bagi orang-orang yang sedang kehausan, yang ada di padang pasir, yang tidak punya. Bayangkan kalau orang-orang Arab itu melakukan perjalanan. Mereka sampai harus menyembelih tunggangannya dan mencari sisa-sisa air minum yang ada di dalam badannya. Kemudian mereka minum. Kita alhamdulillah hujan lancar, mata air banyak, sumber air banyak, tidak pernah ada masalah. Tapi sebenarnya yang lebih serius lagi, pernahkah kita bertanya, bagaimana seandainya air yang kita minum ini, 1 gelas, 2 gelas sehari, kemudian Allah larang keluarkan. Tertahan, itu bagaimana sakitnya itu? Pernah kita mungkin ketika ngantri ingin buang air kecil, sudah tidak tahan, itu sakitnya minta ampun. Itu baru 1 gelas, 2 gelas yang kita minum. Maka bagaimana kalau air yang setiap hari kita minum bergelas-gelas ini? Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Di awal-awal ayat ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salah satu nikmat yang paling besar yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman ini adalah nikmat penciptaan. Segala apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita nikmati, apa yang kita jalani adalah jawaban, adalah sebab daripada Allah memberikan kepada kita porsi dan kesempatan hidup. Kalau kita tidak hidup, tidak akan menyaksikan, tidak akan merasakan kenikmatan, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa merasakan kenikmatan punya keluarga, dan seterusnya. Allah katakan khalaqal insan. Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan begitu saja tidak. Allah kemudian bangunkan, Allah kemudian hadirkan kepada kita fasilitas-fasilitas yang menunjang. Dari tadi kita sebutkan ada air, ada udara. Bahkan di ayat yang sebelumnya, di ayat ini Allah mengatakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Allah berikan kepada kita tanah, Allah tumbuhkan pepohonan, ada pohon yang punya batang yang tinggi menjulang, kita bisa berlindung. Ada pohon yang merayap, kita bisa maksimalkan memakan buah-buahnya. Wal arda wada'aha lil anam. Allah kemudian menciptakan bumi ini hamparan untuk kehidupan. Fiha fakiha, ada buah-buahan. Wan nakhlu zatul akmam, ada pohon-pohon kurma. Dan semua buah-buahan Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kehidupan. Ini adalah nikmat terbesar. Kalau kita baca proses penciptaan manusia dari air yang hina, segumpal tanah, segumpal darah, kemudian darah, kemudian tumbuh daging, daging dibungkus dengan daging membungkus tulang, terus tambah Allah ciptakan kepada kita panca indera. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, sering kita lupakan untuk kemudian menghitung di tubuh kita ini, di penciptaan kita ini. Kira-kira pernahkah dan bisakah kita menyebutkan tentang semua kenikmatan yang Allah ciptakan untuk kita? Alis kita, gigi kita, hidung kita. Pernahkah kita kemudian maksimal telah menunaikan kesyukurannya bahkan 1 jari kita ini saja? Kita sepakat bahwa mungkin di antara kita belum pernah ada yang kemudian menuntaskan
atau pernah merasakan atau pernah menganggap bahwa saya telah selesai kesyukuran saya untuk jari saya saja. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan yang terbesar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pantaskah kita hidup kemudian kehidupan kita tidak kita maksimalkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat penciptaan. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Tapi sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menyebutkan tentang nikmat penciptaan, Allah sebutkan ayat sebelumnya di ayat yang kedua, Allamal Quran. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Khalaqal insan, sebelumnya Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Kalau versi kita manusia, kita akan mengatakan bahwa susunan ini sebenarnya salah. Kenapa? Sebelum Allah mengajarkan Al-Quran, seharusnya Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia. Karena tidak mungkin kita bisa belajar kalau kita belum diciptakan. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Allamal Quran, mengajarkan manusia. Kenapa Allah menyebutkan mengajarkan manusia duluan, baru menyebutkan menciptakan manusia? Ulama menjelaskan bahwa ada nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri, bahkan lebih besar daripada nikmat kehidupan. Apa itu? Nikmat Al-Quran. Al-Quran adalah hidayah, Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah pedoman kehidupan. Bahkan ia adalah ruh. Al-Quran adalah ruh, Al-Quran adalah nafas kita sebenarnya. Orang yang berjalan, orang yang makan dan minum, tapi tidak ada Al-Quran dalam kehidupannya, ia ibarat bangkai, ia ibarat makhluk yang tidak hidup. Itu yang dikatakan oleh ulama, bahwa orang yang hidup diberikan kehidupan tapi tidak belajar Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, tidak berkiblat kepada Al-Quran, maka sebenarnya dia belum dihidupkan. Maka luar biasa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rahman ini adalah surat kesyukuran, dan kesyukuran yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyukuran kita berquran. Al-Quran adalah nikmat terbesar yang senantiasa harus kita ingat-ingat. Senantiasa harus kita bayar dan lunasi utang kesyukuran kita. Kalau kita setiap hari bersyukur, ya Allah Engkau berikan rezeki, ya Allah Engkau bukakan pintu kebaikan, ya Allah Engkau sehatkan badan. Ini semua nikmat kehidupan. Ini kesyukuran kita terhadap nikmat kehidupan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanya, nikmat kehidupan, nikmat aktivitas, mana kesyukurannya? Allah berikan kepada kita 2 kaki berjalan. Mana kesyukurannya? Allah berikan kita lisan untuk berbicara. Mana dan bagaimana kesyukuran? Semua ada porsi-porsi dan ada jawaban-jawaban masing-masing. Tapi kemudian pertanyaan pertama, Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Kira-kira apa jawaban kita ketika Allah tanyakan, mana bentuk kesyukuranmu? Allah telah berikan Al-Quran sebagai cahaya perjalanan kehidupan. Al-Quran itu harga mati. Bahkan bukan harga mati, harga hidup dan harga mati. Kalau kita ini membela tanah air kita, NKRI harga mati. Al-Quran ini harga hidup dan harga mati. Karena kenapa? Dia bukan cuma sekedar sarana, bukan cuma sekedar alamat dan cahaya kita di dunia, tapi dia ini adalah penunjuk jalan kita, roadmap kita ke akhirat. Maka bersyukurkah kita? Apa kesyukuran kita? Apakah ketika kita mengatakan Alhamdulillah Al-Quran diturunkan kepada kita sudah cukup sebagai kesyukuran? Apakah dengan kemudian membaca Al-Quran setiap hari 1 juz sudah cukup sebagai kesyukuran? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pertanyaan. Inilah pertanyaan, inilah evaluasi, dan inilah bentuk tadabbur kita tentang nikmat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah poros kegiatan dan aktivitas keberislaman kita. Madarul hayah. Orang-orang soleh terdahulu, mereka itu kenapa menjadi generasi yang emas? Kenapa menjadi generasi yang dibanggakan? Kenapa mereka kebaikannya tidak berhenti sampai sekarang? Menjadi warisan-warisan yang kita nikmati. Di antaranya adalah karena mereka adalah orang-orang yang sangat terikat dengan Al-Quran. Orang-orang yang faham
tentang bagaimana mensyukuri nikmat Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada kenikmatan yang bisa kita hitung semuanya. Tapi ada kenikmatan yang sangat gamblang berada di depan kita, yang ada di rumah-rumah kita, yang kita dengarkan setiap hari. Kenikmatan ini adalah kenikmatan Al-Quran. Orang-orang saleh terdahulu mensyukurinya dengan menjadikan Al-Quran itu terikat dengan diri mereka, kemana-mana bersama mereka. Jadi seakan-akan Al-Quran itu sesuatu yang melekat. Bahkan mereka dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Ikatan mereka mungkin kalau kita bisa analogikan seperti ikatan daging dengan darah. Kalau darah tanpa daging, maka dia menjadi kotor dan najis dan terkontaminasi oleh kuman-kuman. Dan daging tanpa darah adalah bangkai. Seperti itu mungkin keadaan mereka kepada Al-Quran. Bayangkan jamaah sekalian, semua rutinitas yang ada adalah rutinitas sekunder, sampingan. Dan rutinitas mereka pertama adalah Al-Quran. Sarapan pagi hari Quran. Di siang hari aktivitasnya muaranya Al-Quran. Sore hari zikirnya Al-Quran. Malam hari sebelum tidur membaca Al-Quran. Tengah malam, bangun malam membaca Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Karena kenapa? Karena mereka faham bahwa ini nikmat pertama yang akan ditanya. Sebelum nikmat kehidupan. Nikmat Al-Quran. Sudahkah Al-Quran menghiasi kehidupan kita? Sudahkah kita betul-betul mempelajari? Jadi paling tidak ada 5 yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendekati bagaimana menunaikan kesyukuran kepada Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat, hadiah, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kehidupan. Maka yang pertama adalah sebagaimana yang Allah perintahkan. Al-Quran itu diperintahkan kita untuk membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawatih. Membacanya dengan pembacaan yang benar. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran dengan tartil. Dan membaca Al-Quran dengan tartil itu butuh usaha dan mujahadah yang tidak gampang. Yang tidak gampang. Bahkan kita sejak kecil telah diajarkan membaca Iqra. Bagaimana melafazkan huruf-huruf yang benar. Karena kita orang Indonesia, dialek, gaya, dan tata letak bunyi suara itu ada yang berbeda dengan tata letak suara. Bahkan ada huruf-huruf yang di dalam Al-Quran itu tidak ada dalam bahasa-bahasa keseharian kita. Huruf bod, po, tidak ada. Maka bagaimana? Kita belajar. Kemudian belajar tidak bisa otodidak. Kita harus meluangkan waktu untuk mencari guru-guru mengajarkan kita Al-Quran. Karena Al-Quran ini sunnah muttaba'ah. Dia adalah kultur turun-temurun. Kita bisa belajar Al-Quran karena kita melihat bagaimana guru kita membaca Al-Quran. Guru kita bisa karena melihat terus sampai kepada Rasulullah, terus sampai kepada Jibril alaihissalam. Itu yang pertama. Setelah tilawah, apakah cukup? Tidak. Tilawah itu baru muqaddimah. Tilawah itu baru kulit. Kita disuruh untuk memahami. Apalah makna gerakan-gerakan mulut kalau tidak membangun kesadaran dan karakter. Apalah makna ayat-ayat yang kita baca setiap hari kalau tidak membuat kita itu kemudian faham terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Apa batasan-batasan. Maka kita juga disuruh untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Meluangkan waktu barang sejenak. Membaca setiap hari ada satu ayat yang kita kaji makna tafsirnya. Yang kita baca. Dan sekarang sudah mudah. Sudah tidak perlu, bahkan tidak perlu membeli buku. Sudah banyak sekarang di internet. Tulis Al-Fatihah ayat pertama. Tafsir Al-Fatihah. Langsung muncul. Silahkan pilih dari tafsir mana. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Setelah kita memahami, membaca tafsir, belajar, berproses, kita juga kemudian punya kemampuan untuk mentadabburi. Jadikan Al-Quran ini sebagai bahan kita berkontemplasi. Bergua Hira. Baca Al-Quran, renungkan. Karena kenapa? Karena perenungan ini kemudian akan melahirkan hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak tersurat dan tidak tampak secara makna harfi. Cuma muncul ketika kita bertadabbur, berkontemplasi,
bertafakkur terhadap nikmat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati kalian telah terkunci? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Setelah mentadabburi, kita kemudian diperintahkan untuk mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nauzubillahi min dzalik. Alangkah besar amarah Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dia kerjakan. Maka Al-Quran memerintahkan kita untuk sekuat tenaga melaksanakan apa-apa yang kita baca. Sahabat-sahabat dulu, mereka itu membaca Al-Quran tidak lebih 5 ayat yang mereka hafal, 10 ayat. Dan mereka tidak menambah hafalan lagi kecuali sebelum mengamalkan. Jadi mereka belajar ilmu dan amal bersamaan. Belajar ilmu dan praktek bersamaan. Maka ini juga pelajaran kepada kita. Alhamdulillah sekarang ini dimudahkan kita untuk menghafal. Untuk banyak mentadaburi, banyak membaca. Tapi kemudian hafalan kita ini harus kita ukur juga. Nah, jangan sampai hafalan-hafalan saja. Tapi kemudian tidak sesuai dengan amalan-amalan. Tidak sesuai dengan amalan-amalan. Kenapa? Karena berat ancaman. Orang-orang yang mengetahui sebuah ilmu tapi dia tidak amalkan. Tapi dia tidak amalkan. Baik jamaah sekalian, setelah kita mengamalkan, kita mendakwahkan bahwa Al-Quran itu membuat kita menjadi orang yang sangat sangat efektif dan sangat produktif. Dan di antara produktifnya adalah orang yang mensyukuri Al-Quran, dia akan senantiasa membagikan kebahagiaan itu. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Ini luar biasa hadis ini, jamaah sekalian. Artinya, tidak ada satupun uzur siapapun kita untuk tidak menjadi dai, untuk tidak berdakwah dengan Al-Quran. Karena 1 ayat, dan saya yakin tidak ada di antara kita yang menghafal cuma 1 ayat. Banyak kita hafal ayat-ayat. Maka sampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Sampaikanlah dariku. Tidak mesti harus menjadi dai. Selama kita menjadi muslim, selama kita telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab kita, maka perintah menjadi dai itu senantiasa melekat di pundak kita. Setelah kita mendakwahkan Al-Quran, memberikan kebaikan Al-Quran, kontribusi Al-Quran, apapun sesuai dengan kemampuan kita, kita disuruh untuk bersabar. Ini adalah inti kandungan daripada surat Al-Asr. Berilmu, beramal, bersabar, berdakwah dan bersabar. Paling tidak ini ada 5 hal jawaban yang kita bisa berikan dari pertanyaan Allah 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita fahami bersama bahwa syukur itu adalah salah satu pondasi dari pondasi-pondasi agama kita. Beberapa banyak Allah menyebutkan tentang kesyukuran. Dan kesyukuran ini tidak boleh diremehkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur itu ketika kita bisa memaksimalkan lisan kita untuk memuji. Ketika kita bisa memaksimalkan anggota badan kita untuk menampakkan, mempersaksikan kecintaan kita terhadap apa yang kita puji. Dan tentunya hati kita yang senantiasa melek, senantiasa terbangun, senantiasa sadar untuk mengisinya dengan kesyukuran. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin beberapa intisari, beberapa pelajaran dari surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu baca lagi Ar-Rahman, baca lagi dan kaji dan pelajari. Insya Allah banyak mutiara-mutiara kesyukuran yang bisa kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan kita.
Barakallahu fikum, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita lupa untuk mengucapkan syukur saat mendapatkan rezeki. Bahkan kadang merasa bahwa itu adalah hasil kita sendiri, hasil jerih payah kita sendiri. Padahal rezeki manusia itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hal ini termasuk kufur nikmat, dan apa saja kiat-kiat untuk menghindarinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan dari salah seorang peserta tentang bagaimana ketika kita lupa bersyukur. Bahkan kadang ada muncul perasaan bahwa apa yang kita dapatkan ini hasil kerja keras kita. Dan apa kiat-kiat supaya tidak terulang seperti ini ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk di dunia ini kecuali rezekinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Thaha, ketika Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Wahai manusia, wahai umat Islam, perintahkanlah keluargamu itu untuk salat. Dirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar untuk tetap menjaga ritme ini. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kamu atau kami tidak membebankan kepada kamu persoalan rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa. Suatu ketika Imam Asma'i pernah keluar dari sebuah masjid, tiba-tiba dihadang oleh salah seorang Arab Badui. Kemudian ditanya, "Siapa kamu?" "Saya Asma'i." "Asma'i, apakah kamu Asma'i yang terkenal itu, yang dari kota Asma'?" "Ya, saya Asma'i." "Dari mana kamu datang?" "Ataitu min baitin yutla fiha kitab." "Aku barusan keluar dari tempat di mana kami membaca Al-Qur'an, perkataan Allah." Orang Arab Badui tadi mengatakan, "Apakah Allah punya perkataan?" Nggak tahu kalau ada Al-Qur'an. Nah, ini korelasinya ya. Tidak tahu kalau ada Al-Qur'an. Iya, Allah punya perkataan. Coba bacakan. Dibacakanlah sama Asma'i surat Az-Zariyat sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa fis sama'i rizqukum." Bahwa di langitlah rezeki kalian. "Wa ma tu'adun," dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Orang Arab Badui tadi mengatakan, "Betul ini Allah yang katakan?" "Betul." Seketika dia turun dari ontanya, dia potong ontanya, kemudian dia minta bantuan Asma'i. Kita bagikan dagingnya kepada setiap orang yang lewat. Kemudian dia pergi. Wa fis sama'i rizqukum wa fis sama'i. Dia pergi sambil dia mensenandungkan, di langitlah rezeki kita, di langitlah rezeki kita. Suatu ketika Asma'i pergi haji, tiba-tiba ada yang panggil, "Ya Asma'i, ya Asma'i." Dia tengok rupanya orang yang kemarin sudah punya pakaian sultan, pakaian orang kaya. Dikatakan, "Ya Asma'i, aku menemukan apa yang Allah katakan itu benar, bahwa rezeki saya di langit." Dia potong untanya, dia patahi pedangnya, tapi kemudian dia mendapatkan rezeki. Sekarang saya kaya raya. "Asma'i, apakah ada lagi firman Allah selain itu?" "Ada." "Apa?" Asma'i melanjutkan bacaannya. "Fa warabbika wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantikun." Lanjutan ayatnya mengatakan, demi yang menciptakan langit dan bumi, innahu lahaqqun, sungguhnya janji Allah itu benar. Sungguhnya apa yang Allah katakan itu benar. Rezeki kita di langit. Rezeki kita Allah yang kasih. Innahu lahaqqun misla ma annakum tantikun. Seperti apa yang kau ucapkan. Jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keyakinan kita semua, kalau rezeki kita itu di langit, rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hak prerogatif Allah yang menentukan. Kita bisa sering melihat ya, ada orang yang pontang-panting setiap hari. Pagi sampai malam dia bekerja, tapi yang dituliskan rezekinya ya segitu. Ada orang yang betul-betul tidak tahu bagaimana cara menghabiskan uangnya. Padahal cuma duduk-duduk di kantor. Padahal cuma duduk-duduk, tidak terlalu memorsir tenaganya. Tapi itulah, ada hikmah yang Allah berikan. Rezeki ini seperti ajal. Rezeki ini seperti ajal. Tidak bisa ditentukan. Suatu ketika, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Taimiyah, ada orang yang pergi
rihlah atau safar. Di tengah padang pasir dia menemukan sebuah sumur. Dia mencoba untuk menimba air, tiba-tiba terperosok ke dalam sumur yang rupanya sumurnya dalam. Patah kakinya, tidak bisa dia naik. Di padang pasir, tidak ada orang. Nanti setelah 20 hari, lewatlah satu kafilah dagang. Ketika mereka melihat bahwa ada tanda-tanda ada orang yang jatuh, dilihatnya rupanya betul ada orang. Diselamatkan. Setelah sampai diselamatkan, dikasih minum 1 gelas air. Karena keadaan kondisinya yang sakit, yang 20 hari tidak meninggal. Dalam keadaan sakit di dalam sumur. Dikasih minum dan dikasih makan roti dan dikasih minum. Setelah dia makan dan dia minum air itu, kemudian dia meninggal dunia. Ulama mengatakan bahwa orang tadi ini sampai kapanpun dia di dalam sumur tidak meninggal. Karena kenapa? Karena rezeki rotinya itu yang telah tercatat belum dia makan. Nanti setelah dia makan roti itu, sempurna rezekinya, meninggal dunia dia. Jadi rezeki itu seperti ajal. Tidak meninggal kita sebelum apa yang telah tertuliskan kepada kita itu telah kita dapatkan. Jadi ini sebenarnya kalau kita pahami, tidak ada di dunia ini orang gontok-gontokan, sikut-sikutan cuma karena berebut sepiring nasi. Karena sebenarnya apa yang telah tertulis untuk kita, itulah yang akan kita dapatkan. Maka jamaah sekalian, kita kemudian diperintahkan oleh Allah sebagai akhzu bil asbab, sebagai usaha bernilai pahala dari kita. Rezeki tertulis, tapi Allah tidak menurunkan rezeki itu seperti hujan emas dari langit, tidak. Kita disuruh untuk bekerja, kita disuruh untuk beramal, kita disuruh untuk menanam, kita disuruh untuk beraktivitas, tidak tidur di pagi hari, pergi bekerja, mencari nafkah. Itu semua adalah proses, itu semua adalah ibadah dan wasilah untuk merealisasikan apa yang telah tercatat untuk kita. Apa yang telah tercatat untuk kita. Tapi bukan dia sebagai sumber rezeki. Bukan dia yang menentukan rezeki. Sebagaimana kita katakan tadi, ada orang yang tidak bekerja sama sekali, tapi rezekinya selalu datang kepadanya. Dia cuma jadi ikhtiar. Maka jamaah sekalian, karena memang posisinya dia cuma sekedar wasilah, maka tempatkanlah ia sebagai wasilah. Dia bukan tujuan dan dia bukan segalanya. Karena rezeki itu dari langit. Kesyukuran kita kepada yang memberikan kita rezeki, yang menurunkan kepada kita rezeki. Sedangkan kita, usaha kita ini manusia yang lemah, cuma sekedar wasilah, cuma sekedar alamat bahwa rezeki itu datangnya kepada kita. Maka sangat-sangat tidak bijak dan sangat-sangat keliru jamaah sekalian ketika kita pernah sampai terbesit di pikiran kita bahwa ini adalah bukti kehebatan kita. Rezeki ini datang, alhamdulillah saya punya gaji yang besar karena saya maksimal. Saya bekerja siang dan malam. Betul, itu sebagai wasilah. Tapi sebenarnya bukan itu yang menentukan besar dan kecilnya rezeki kita. Karena selama dia itu masih bernilai materi dunia, maka sebenarnya semua itu sama. Karena rezeki terbesar dan rezeki yang sesungguh dan hakikat rezeki itu adalah kebahagiaan akhirat kita. As-sa'adah fid dunya wal akhirah. Kekayaan terbesar kita adalah ibadah-ibadah nawafil kita. Ketaatan kita. Itu rezeki sebenarnya kita. Hakikat rezeki kita, hakikat kekayaan kita. Adapun masalah dunia ini, apa yang kita dapatkan itu yang tertulis setelah usaha maksimal kita. Tapi sama sekali bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Kita ini lemah, tidak bisa apa-apa. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, maka kiat untuk supaya jangan pernah terbesit di pikiran kita, di hati kita untuk lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak-banyak membaca surat Ar-Rahman. Banyak-banyak bertanya kepada diri kita ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita bekerja siang dan malam. Kita bisa berpikir karena Allah berikan kepada kita kecerdasan. Seandainya kita tidak bisa berpikir, maka maukah orang kemudian mempekerjakan kita? Seandainya pikiran kita ini kemudian tidak sempurna,
maka siapa yang akan menerima kita sebagai pegawai? Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Tangan kita pakai untuk bekerja, kita bisa mengangkat barang, kita bisa membenarkan sesuatu yang rusak, kita bisa dengan tangan kita menyusun, menulis dan segala macam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala cacatkan satu jari saja, Allah tidak fungsikan 3 jari, 2 jari, apalagi kalau Allah tidak fungsikan satu tangan kita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini diantara bentuk proses untuk bagaimana supaya tidak mengakukan diri, tidak mengatakan akulah dan akulah. Dan karena itu adalah merupakan daripada kesombongan yang paling nyata. Ketika seorang sudah menuhankan dirinya, ketika seorang sudah mengatakan aku dan aku. Kalau kita baca sejarah, seperti itulah Fir'aun, seperti itulah Haman, seperti itulah Qarun. Karena mengakukan dirinya, karena menyombongkan dan tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, maka kemudian Allah perlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya yang berhak untuk sombong itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jawaban. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma rzuqna al-Qur'ana tilawatan wa amala. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.